Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channelnya. Hari ini saya mau membahas tentang unit Toyota Hiace yang komuter. Oke, untuk bentuk kuncinya sendiri seperti ini ya. Dia dapat 3 kunci, yang 2 kunci sederhana, yang satu lagi dia ada handle-nya ya. Oke, untuk unit Toyota Hiace ini dia menggunakan engine yang 2400 cc. Oke, mari kita lihat lampunya ya. Sebentar, saya segera nyalakan unitnya. Oke, unit ini dia menggunakan velg ring 15 ya. Dia velgnya masih ring 15 dan ini dia steel, di dalamnya dia remnya sudah cakram yang bagian depan. Oke, untuk bagian lampunya sendiri, mari saya aktifkan dulu lampunya. Oke, dilihat ya. Untuk lampu unitnya dia masih menggunakan hologen warna kuning. Ini setnya juga dia masih menggunakan bohlam LED, dan ini lampu fog lampnya dia sudah warna putih. Lampu headlampnya ini dia sudah multi level ya, dimana dia bisa dinaikkan dan diturunkan cahayanya ya. Lampunya itu bisa naik turun levelnya. Oke, untuk di balik cupnya ini dia tidak ada engine, dia hanya ada air wiper, air radiator, kondensor AC, sama master rem dan power steeringnya di sana ya. Oke, untuk bagian samping dia spion udah menggunakan spion elektrik dan dia udah retractable. Handle pintunya ini dia handle pintunya masih yang model biasa ya, model tuas dan pengungkit gitu ya. Untuk hardboardnya ini dia masih menggunakan plastik, dia belum ada yang soft touch. Oke, di sini untuk window lock, di sini untuk lock pintu ya, door lock. Ini dia power windownya sampingnya ini belum auto, yang sebelah kanannya ini untuk driver dia udah auto ya. Ini kompartemen dan ini tempat botol. Untuk bagian sampingnya ini dia joknya menggunakan bahan pabrik, dia udah bisa reclining dan dia sudah bisa sliding. Oke, untuk bagian samping sini dia ceiling AC. Ini untuk pengaturan electric mirrornya dia udah retractable. Oke, untuk bagian bawahnya ini dia ada tempat kartu. Bagian bawah lagi dia di sini ada untuk buat buka pintu bahan bakar, dan ini untuk buka pintu kap mesin tadi. Oke, masuk ke bagian dalam. Sebentar, saya masuk dulu. Oke, masuk ke bagian dalam. Dia di dalam ini untuk tampilan tengahnya sendiri, dia di sini ada fuel meter ya. Terus di sini ada speedometer, dan di sini untuk temperatur suhu engine. Di tengahnya ini dia ada MID. MID-nya MID sederhana, dimana ini petunjuknya adalah odo ya. Terus berikutnya dia ada trip A, trip B, terus dia ada penggunaan bahan bakar ya, kilometer per liternya berapa. Terus di sini dia ada rata-rata penggunaan bahan bakarnya. Di sini dia ada kapasitas tangkinya, sisa berapa kilometer lagi. Oke, untuk tombol di sampingnya ini adalah untuk pengaturan jamnya ya. Nah, ini tombol untuk leveling pencahayaannya ya. Mari kita lihat, saya kasih lihat ya. Untuk pencahayaannya ini masih kondisi 0 ya. Di kondisi 0 atau standarnya di 0. Kalau kita putar ke arah bawah, dia lampunya akan terlihat naik turunnya. Oke, lampunya akan kelihatan nih naik turunnya ya. Nah, ini sendiri tuas untuk mengatur lampu. Ini untuk fog lamp ya. Untuk di sampingnya ini untuk pengaturan wiper. Ini pengaturan wiper. Oke, nah ini setirnya dia menggunakan setir 4 spoke dan dia
tilt steering, belum teleskopik ya, belum teleskopik. Pengaturannya sendiri ada di tuas ini. Kalau kita turunin ke bawah, ini kita bisa untuk atur tinggi rendah si setir. Oke, ketika sudah kita atur cocok, kita tinggal tarik tuasnya yang ada di sini. Ini kita tarik nih tuasnya, hap, otomatis sudah mancing ya. Untuk di sendiri sini untuk ini handle untuk rem tangannya ya, parking brake. Parking brake-nya di sini dia ada tombol guna untuk lepas parking brake-nya. Oke, kita tarik normal. Oke, di sini ada siling AC, di sini ada tuas transmisi. Oke, untuk di atas ini dia ada pengaturan lampu, lampunya dia masih kuning ya. Oke, ini spion dalam. Ini ada tempat kompartemen, ini hazard, ini pengaturan AC, dan ini tempat kompartemen. Oke, ini arah semburan atau blower AC-nya. Oke, di sini ada pengaturan aliran udaranya, pengaturan kecepatan kipasnya, pengaturan coolernya, dinginnya. Ini defogger belakang. Oke, ini tombol untuk aktifin lampu belakang atau untuk nyala matiin lampu belakang. Jadi kita nggak usah repot-repot harus turun atau ke belakang untuk matiin si lampunya ya. Di sini karena udah ada tombolnya. Di sini ada tombol untuk on dan off kan AC bagian belakang. Oke, di sini ada tempat kompartemen, dan untuk di depan jangan khawatir. Di sini dia ada tempat untuk charger, dan dia outlet ya jatuhnya di sini. Oke, di sini pun ada kotak P3K. Di dalam konsol boxnya ini dia dapat ganjelan ban. Jadi pada saat kita parkir atau pada saat ditanjakan, kita kalau butuh ganjelan ban dia sudah free ya dari Toyotanya ya. Nah, ini ada siling AC, sana juga ada siling AC. Ini jok penumpang bagian kiri sama dengan driver ya, dia headrestnya bentuknya pocong, tidak dapat dicopot pasang ya. Nah, kalau yang jok yang bagian tengah ini dia bisa dijadikan armrest. Kita tinggal tekan tuas sebelah sini, kita tekan ke depan, otomatis ya akan turun, bisa diatur, dan juga bisa buat recline ya. Ini kita angkat bisa jadi meja. Oke, cukup luas, dan di sini jadi tempat kompartemen. Kalau kita tutup jadi aman, barangnya nggak akan keluar kemana-mana. Oke, untuk di belakangnya ini dia untuk cup holder ya, tempat gelas atau mungkin tempat botol gitu, cukup gede soalnya bisa dimasukin. Oke, untuk engine-nya sendiri ada di bagian bawah ya. Akan saya tunjukkan bagian engine-nya, cara cara mengaksesnya. Untuk mengakses engine sendiri dia untuk mengakses engine-nya ini sendiri dia ada penutupnya di sini, dan di sini dia ada lock kuncinya ya. Dia di kuncinya pertama tuh ada pengkaitnya di sini. Dia ada dua, di sini satu. Oke, ini sudah dilepas guna untuk mempermudah saya akses. Di sini juga ada satu. Oke, dia ada dua. Nah, caranya kita cukup tinggal angkat aja. Oke, ini engine-nya. Di sini ada tempat aki. Oke, engine. Nih, engine-nya ada di sini. Dia menggunakan 2400 cc punya. Oke. Oke, lanjut kita ke bagian belakang ya. Oh, ini ada tempat buat isi bahan bakarnya, ada di sini ya. Oke, dia di sini ada peringatannya menggunakan solar yang 50 maksimal 50 ppm, dia diesel. Oke, lanjut kita ke bagian samping atau ke bagian belakang mobil ini ya. Dia ada footstep samping nih.
Ya, dia ada footstep. Jadi untuk masuk ke belakang dia pintunya sliding. Biasanya seperti ini. Kita cukup tarik. Oke. Kalau untuk kaca bagian sampingnya ini bisa dibuka, cukup tinggal ditekan, geser, otomatis dia bisa kebuka. Oke, tutupnya lagi cukup tinggal tarik. Oke, untuk bagian samping sini dia ada tempat untuk akses dongkrak. Dongkraknya itu ada di sebelah sini. Bisa dilihat ya, ada dongkrak di dalamnya ya. Oke, dia aksesnya cukup mudah. Terus kalau untuk tempat toolkitnya, dia ada di dalam. Ini apar, dia ada dapat 2. Ini toolkit. Oke, ini apar lagi. Jadi dia bangku yang di depan ini bisa 3, yang di dalam ini 3. Oke, ini di sini 3, dan paling belakang itu 4 ya. Di setiap row-nya, di setiap barisnya dia dapat tempat charging Type A ya di sini, di setiap barisnya. Ini cup holder, ini kompartemen. Oke, ini alat buat penghancur kaca. Dia speakernya itu ada 8, 2 yang ini ada 2 tweeter. Speakernya ada 8 nih. Ini AC-nya semua ducting. Ini pengaturan blower AC-nya. Oke, ini tweeter. Ya, di sini ada lampu. Oke, kita ke bagian belakang lagi. Ini juga dia di setiap barisnya seperti yang saya ceritakan ya. Dia udah dapat Type A, port charger Type A. Oke, ini kompartemen. Jadi di setiap row-nya ada cup holder dan ada kantong buat penumpang di setiap barisnya. Oke. Ini juga tempat charger lagi Type A. Ini kompartemen. Yang lucunya di sebelah kirinya itu dia sama sekali tidak dapat yang namanya charger, tapi dia ada tempat kompartemen. Oke, dia jadi semua port charger adanya di sebelah kanan. Begitu juga di baris paling belakang. Ini ada tempat colokan charger Type A. Ini speaker, tapi bagian belakang tidak dapat kompartemen. Kaca bagian belakangnya pun sama sliding. Oke. Mari berikutnya kita ke bagian paling belakang. Saya akan jelaskan cara lipat bangkunya. Nah, ini untuk pelek bagian belakangnya, dia juga masih menggunakan kaleng ya, all semua kaleng. Dia ini juga remnya rim 15, belakangnya remnya rem tromol. Oke, kita ke bagian paling belakang. Ini tampilan belakangnya. Ya, ini tampilan belakang, dia ada wiper belakang sama washer ya di belakang. Dia udah dapat sensor parkir 4 titik. Oke, pembukaan pintu belakangnya pun masih manual. Masih manual ya, bukan pintu belakang. Di sini ada tempat untuk turunin ban serepnya. Oke, ini ada tempat buat turunin ban serepnya. Untuk akses ke belakangnya, untuk lipatnya ada di samping sini. Kita cukup dorong ke depan, bangkunya akan kita tekuk, ininya kita tarik. Ada tuas merah ya di bawah sini, kita tarik ke atas, angkat. Jangan lupa kalau untuk lipat bangku paling belakangnya itu headrestnya itu harus kita copot dulu. Ini sebelumnya saya udah copot, saya taruh di bawah kolong sini ya. Itu kita harus copot dulu. Pada saat angkat, untuk nyangkutinnya ini bisa kita tekuk dulu. Oke, saat kita udah tekuk, ini tarik aja. Untuk
anchornya itu sangkutinnya di atas sini. Nih ada tempatnya. Ini anchornya kita taruhnya di sini. Lalu ini kita tinggal tarik supaya dia kenceng. Oke, supaya dia nggak turun-turun ya. Jadi kita tarik aja, kencengin. Nanti kita tinggal pakai velcro dia sistemnya. Tarik ke sini. Sorry, saya akan praktekin sedikit ya. Mungkin sedikit susah karena saya mau buka satu tangan. Tinggal ditarik di velcro. Oke, caranya seperti itu. Ini untuk bagian belakangnya. Oke, sekiranya seperti itu untuk unit Toyota Hiace Commuter ini ya. Mungkin kalau ada yang kurang-kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanya boleh langsung tanya di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, sama share ya. Kalau mau kasih masukan boleh tolong kasih masukan saya di kolom komentar. Sekian video dari saya mengenai Hiace Commuter ini dan terima kasih.